Oke, kembali lagi bersama kita di OMK Tersesat. Sekarang dan waktu kami mati. Amin. Saya anak baru di sini nih. Nah, iya. Johannes De Brito dan Saya Nicholas Setiawan atau Nicholas Hu biasanya ya. biasa dipanggil Niko. Oh, Niko. Iya. Karena saya Cina. Gimana nih? Apa kabar nih? Lagi ngapain aja sekarang? Kesibukan biasa saat pandemi. Apa tuh? Di rumah saja dan sebagai mahasiswa aktif Oh iya, masih aktif ya? Masih aktif. Masih aktif. menyelesaikan skripsi. Baik. Di tahun kelima. Iya. Mas Mantap. Dev ini saya dengar juga ini lagi melanjutkan studi ya. Betul. Karena S2 saya ya? merasa S1 nggak cukup pintar. Wah, betul. Ya, lanjut S2 kalau nggak pintar mungkin nanti juga lanjut lagi. S3. Ya, habis itu mungkin nanti bisa lanjut lagi. Ini Tergantung. ini karena pintar atau gimana ini? Gabut saya. Oh. Lebih ke arah saya nggak tahu mau kerja apa sebenarnya. Oh iya. Jadi kan ditanya masih kuliah, masih. Masih. Soalnya ditanya kamu udah kerja? Belum. Nanti dia ngomong sama anaknya, kamu jangan kayak dia gitu, pengangguran. Gitu. Iya, Jadi iya. saya memilih untuk kuliah lagi. Nah, baik. Ya namanya juga tambah dewasa, makin banyak masalah tekanan batin ya. Biasa ini Iya, sudah biasa ya. kalau misalnya kata anak-anak sekarang ini life quarter crisis Oke, katanya ya. ada lagunya juga kan? Iya, gimana itu? Aku tambah dewasa, aku kecewa. Iya. Tetak dundung ya. Biasanya itu. Ya, kita langsung aja nih. Hari ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat amat spesial. Jauh nih datangnya nih. Oh, beda sama yang kemarin yang pertama. Beda. Kalau kemarin kita pakai orang dalam. Iya, Romo Elton Iya, kemarin ya. kemarin pakai Romo Elton. Sekarang kita sebenarnya orang dalam juga sih. Masih dekat dengan kita ya. Masih dekat, masih sering kontak, Mm-mm. masih sering kita hujat. Nah, iya. Jadi ini spesial. Dan dia ini dulu pernah bersama kita juga ya, Iya. juga bersama. Di- Sekitar 2 tahun apa? Lupa lah, udah lama. Iya, udah lama lah. Udah tua soalnya. Iya. Pikun kayak. Iya. Saya juga sempat tahu orang ini dulu pernah kuliah di Stikom ya Mas ya. Iya, sebagai mahasiswa aktif juga di Stikom. Aktif, tapi sekarang Kayaknya masih aktif karena belum 7 tahun kayaknya ya. iya. Belum lulus juga Belum berarti. lulus juga. Oh enggak apa-apa, berarti Dan juga Anda dapat- punya teman. Juga dapat beasiswa. Beasiswa. Beasiswa keuskupan. Oh iya, itu bukan beasiswa sih, dia lebih Apa? ke ikatan dinas. Ikatan dinas. Iya, ikatan Makanya dinas. kalau misalnya sudah selesai balik lagi ke keuskupan. Iya, balik lagi ke Ikat- sesuai dengan perintah Bapak Uskup. Oh iya, masih ikatan dinas ternyata. Ya langsung aja kita Ya, panggil kita ya. panggil. Ini dia Romo Randy. Yoi. Oke, tepuk tangan guys. Sedang Romo. Romo. Iya nih. Iya. Ayam. Aduh. Iya. Datang-datang Iya. langsung gitu. Ini Iya. gimana nih? Selamat malam atau Oke. selamat apa ini? Selamat malam dong. Oh, iya. Selamat malam, selamat siang, selamat pagi. Iya. Tergantung Tergantung nontonnya nonton. kapan. Iya, Iya, kan? iya. Biar kayak YouTuber kan kita Iya, latihan. coba Iya. lah. Makanya. Gimana mau apa kabar ini? Oh nanya kabar beneran apa bahasa-bahasa nih? Bahasa ya. Ya namanya juga opening ya. Tapi Gimana kalau ya? tapi kalau lagi pandemi gini mah nggak mungkin basa-basi ya. Sehatnya bagus. Harus yang pasti-pasti ya. Iya, yang pasti Iya. sekarang ini. Kabar ya 3S lah, SSS. Apa Apa itu? sangat sarap Sakitnya. Kenapa tuh? Kenapa? Karena namanya COVID ya. Oh iya. Itu tuh mengguncang nggak hanya dalam batin, Oh. tapi sarafnya juga keguncang. Oh. Ini sih yang lebih nggak ada duit sih. Iya. Ini. Weddingan kurang kayaknya, weddingan kurang kayaknya. Ngisi Iya. koleksi kurang. Iya, ngisi rekoleksi rekoleksi masih kurang. kurang. Nggak ada job lah ya, intinya lah ya. Ya begitulah, makanya kan jadi coaster sekarang. Oh jadi Oh, poster, turun iya. kasta ya? Ya turun kasta sedikit lah. Yang penting kan tetap melayani Mo. Ya betul, Iya, betul. betul. Gimana? Coaster Brebes. Poster Brebes. Nah, itu nama IG-nya. Ya, Oh iya. Jangan lupa di Jangan lupa di follow ya. Iya. @poster Brebes. Nanti kalau misalnya pindah tugas lagi ganti lagi. Ganti lagi. Ganti lagi. Mungkin betul. nanti jadi tukang kebun. Iya, benar. Supir kuskupan. Nah, Supir boleh lah. iya, supir kuskupan. Tergantung job desk-nya di mana. Iya, tergantung. Betul. Organis Pemalang misalnya. Oh. Iya. Tergantung lah ya Iya, gitu. Ini acara apa sih sebenarnya nih? Iya. Jadi ini Kalau kita gitu. sebenarnya cuma pengen ada konten aja Mo. Oh, Gitu. iya. Kita pengen ada konten biar nggak kelihatan mati OMK-nya karena kita tuh sebenarnya aktif kayak gitu, sering hidup, masih hidup juga. Biar karena katanya
pandemi OMK nggak ngapa-ngapain loh, kita bisa ngapa-ngapain gitu. Oh iya. Makanya ini spesial kita datangin Romo Randy ke sini. Iya. Gimana Jangan tadi lupa. perjalanan enak ya? Kereta yang saya pesenin enak ya, Mo? Oh ya, Mm-mm. lumayan sih. Lumayan ya, eksekutif ya, masa nggak Iya. enak kok. Tapi di gerbong barang kan. Ya beginilah nasib coaster ya kan. Tapi kan dupa itu tetap harus menyala. Oh Oh, iya, iya. wangi-wangi Ya, arang lagi mahal soalnya. Iya. Arang lagi mahal. Musim hujan sih. Musim hujan. Ini musim hujan. Minyak juga lagi langka. Iya. Oke. Aduh, capek. Gimana? Ini virus apa bukan ini? Enggak, Mo. Enggak. Oh ya, kita di sini sudah antigen. Betul Aman. sekali. Iya, Aman swab ya. semua, negatif semua. Negatif semua. Betul. Ya. Soalnya sekarang ada kecenderungan orang kalau orang batuk itu ya udah langsung kena panic attack gitu. Oh iya. Oh, Ya iya. kan? Ya, mau gimana lagi? Mau namanya juga lagi. Nah, itu dia. Tapi tetap harus membangun gereja ya. Oh jelas, Oh, harus. iya. Jangan lupa kunjungi BCA 35808686868. Iya. Nice. Promosinya nice. Iya, nice lah. Makanya mau. Ih, Romo nih kelihatannya bajunya branded sekali nih. Iya, ini sebagai apa ini? Sebagai basis atau apa ini? Itu biola kayaknya. iya. Apa sih sebenarnya? Ini buzzer apa ya? Oh iya. Baser. Oh bukan basis ya. Baser. Iya ya. Basisnya basis mana berarti? Ya, Iya. lumayan lah. Kalau dihitung-hitung ya brandednya karena ini dompet dari umat, Nah. ini juga dari sponsor. Jam tangan. Jam tangan juga sumbangan, kenang-kenangan. Oh iya. Pindah dari Limpung ke Brebes. Oh, Nah, iya, dikenang-kenangin ini. Gitulah ya. Sama, Mo. Kita juga, baju kita juga ada sponsornya. Benar. Iya, Iya Apa sih ini coba lihat? Nih, baca tuh, Mo. Oh, komedi beserta kita sekarang dan selawak-lawaknya. Yo. Mantap. Aman ya Mo ya? Aman. Nggak pinggir jurang ya. Iya. Lucu kayak gini. Tinggal diperciki air suci, Ah, iya. langsung legal lah. Iya. Amin. Ini Selawak-lawaknya. baju kita nih custom, Mo. Oh, custom. Custom. Makanya saya bisa request pakai bahasa Arab. Woi, bahasa Arab. Iya. Apa ini artinya nih? Lupa, Mo. Oh, itu pokoknya intinya amin Ya, aja. pokoknya anak Arab kayak amin mesti Amin, kan. iya. Ya kan biasa gitu. Orang berdoa Ya habis itu ya. Iya, iya. Dilanjut Ya, aja. jadi ini tuh namanya kaos settoday.id. Saturday. Saturday, bukan Saturday ya? No. Set. Set Sedih. sedih. Iya. Oke. Jadi ini tuh adalah karya anak bangsa. Wih. Lebih-lebih anak paroki kita sendiri. Ah, iya. Keren ya. Anak OMK Voltus yang Anak bikin. OMK Voltus yang kekurangan duit. Oh Kayak gitu. Jadi memang baju ini tuh apa ya, untuk membuat anak-anak tuh semakin bangga dengan identitasnya sebagai orang Katolik. orang Katolik. Semakin Oke. bisa mengekspresikan diri kayak gitu. Nah, ya kita tuh menggambarkan anak muda lah, sering set kan. Oh iya. Makanya set your day kayak gitu. Oh, dari situ. Tour day-nya apa? Ya Saturday, Mm-mm. tapi Tapi ini yang sedih. sedih. Kan malam minggu biasa orang seneng sama Oh, pacar. oke, Kalau oke, saya oke, sih, oke. ya bisa jalan. Oh, Nah, kalau iya. Nikohu kan, Iya kan biasa ya namanya anak OMK ya. Sulit ya perjodohan ya. Sulit biasa. Oke. nah, Romo mau nggak mau? Ah, boleh. Ya, Tapi kalau besok bahasa Arab biasanya mulai bacanya dari bawah ya. dari Enggak kanan dong. mau. Oh, dari kanan ya. Dari kanan. Oh. Kanan Saya ke kira kanan dari bawah. lagi. Iya, kanan ke kanan lagi, balik lagi. Iya. Gimana? Kalau Romo Randy mau gimana nih caranya nih? Langsung aja hubungin kontak dari Saturday ini Iya, gimana? di bawah sini nanti ada. Oh, di bawah. Jauh ya? Nggak di atasan dikit sini. Oh iya sini. Ya, di sini boleh. aja, di sini aja. Ketutupan kita. Oh, iya. Pokoknya Iya, sini iya, nanti iya. yang hubungin. Dan kelebihannya ini bahannya Oh iya. Bahannya. Ya, kayaknya tebel ya. bahannya Oh, tebel. enggak Tebel. salah. Sangat menyesuaikan Enak. iklim. Betul. Oh, Kita lagi oke. sekarang lagi ada di Hening Gaya Batu Raden. Betul lagi Betul. dingin. Dingin ya kan, Mo? Dingin. Dingin. Tapi hangat. Wah. Waduh. Ini efek Tapi hangat. Bukan karena melihat yang terurai-urai Oh, wajah. tidak. Itu tidak. hangatnya beda. Oh, hangatnya beda ya. Itu yang tengah ke bawah. Betul. Juga kalau misalnya kita di rumah ya, Mo, Oke. kan panas ya. Iya. Cekcok keluarga gitu Oh, misalnya. iya. Ini bisa mendinginkan kita. Oh, iya, iya, Jadi iya. dingin. Ayat kursi ya jangan-jangan ya. Iya, jadi ini tuh sangat bagus banget. Iya, Kak. sesuai. Langsung aja pokoknya ke IG-nya kayak gitu. Iya. Oke. Mungkin kita langsung mulai aja nih kali ya. Oh, boleh. Ya, tapi Romo mungkin mau ngopi dulu. Boleh? Oh, Ada kopi? Ada Saya dong. pecinta kopi. Yoke, Yoke. Kayaknya kalian-kalian ini anak senja juga Oh nih. iya sama mau gondrong. Enggak sih, ini cuman biar Iya. ini aja sih kontennya. Oh, Ya, betul, siapa betul, tahu ya. ada yang mau product placement di sini. Ya, Nah, oke. Ya, ini tadi yang Oh, udah iya. saya minum ya. Oh iya. iya. Oh, maaf ya, Mo. Oh Sana, iya. Mas Niko. Iya. Oke, kita langsung aja ke pertanyaan pertama mungkin ya, Mo. Oke, boleh. Jadi sebenarnya konten kita pada hari ini itu emang tentang ini, Mo. Sengsara Yesus Kristus. Sengsara Yesus Iya, karena Kristus. kita ini kan mau mendekati event besar. Betul, dalam gereja Katolik Iya. ya. Betul, dalam khususnya. Gereja Katolik. Apa itu? Konser atau apa? Enggak, Oh, enggak ya. enggak, udah lewat. Oh, udah lewat ya. Udah lewat. Oh, iya, Ini iya. adanya mau mendekati Paskah
Paskah. 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 Paskah kan identik dengan karya keselamatan. Iya. Karya keselamatan. Makanya kita mengangkat tema. Temanya? Ada tema kita, Bu. Iya, Oke. Temanya The Passion of the Christ. Oh, The Untold Passion. Story. Jadi cerita yang tidak tidak terekspos mungkin ya Mm-mm. tentang kisah sengsara Yesus ini. Oke. Nah, makanya Siap. nanti pertanyaan-pertanyaannya pokoknya tentang itulah ya. Oke. Ya. Nah, ini Kok temanya nggak dikasihkan saya ya? udah kemarin kan, Udah iya. Kita udah briefing kemarin ya. Oke. Nah, kita langsung aja nih ke pertanyaan yang pertama itu adalah, jadi Romo tahu ya sebelum Yesus sengsara itu kan mengadakan perjamuan makan malam terakhir. Oke. Ya, perjamuan makan malam terakhir itu kita kan taunya di foto itu kayaknya cuma di satu meja panjang. Oke, di meja Nah. panjang. Sebenarnya Yesus itu dia melakukan perjamuan makan malam itu tuh di restoran mana gitu, Mo? Hmm. Nah, terus dia reservasi nggak? Mungkin kan itu rame ya, mau Paskah ya, dia pasti reservasi dulu Iya dong. bener ya. Ya. Banyak orang berdatangan ya. Nah, betul. Nah, itu Betul betul gimana? betul. Ya biar keren ya istilahnya ya dan perjamuan malam terakhir ya, The Last Supper gitu. Oh, iya, The Last Supper. Ya kan? Nah, iya. Meskipun nggak tahu artinya kayak anak-anak Jaksel gitu ya. The Last Supper. Iya. Jadi lukisan yang teman-teman lihat cuma ada satu meja. Itu pertama kali dibuat oleh yang namanya Leonardo da Vinci. Oh. Ngomongnya harus da Vinci, Da gitu ya. Vinci. Karena dia orang Ayo Karawangkal ya. Kamu nganten. Jadi itu sebenarnya sebuah lukisan di mana si Leonardo da Vinci ini membayangkan situasi kalau Yesus mengadakan perjamuan makan itu seperti apa? Ya seperti keluarga. Kalian masih punya family? Oh, masih. Meskipun kadang suka cekcok ya, tapi tetap keluarga ya. Masih lengkap, masih lengkap. Iya, masih. Lengkap. Nice sih, misalnya. Mancing. Jadi kenapa disebut perjamuan malam terakhir? Karena itu sebuah peristiwa keluarga sebenarnya. Orang mau menyambut Paskah. Kok diadakan pada malam hari? Karena menurut tradisi orang Yahudi, mereka itu cara menghitung harinya tidak seperti kita. Kalau kita itu kan ketika matahari terbit, Itu pagi. Itu pagi, Kalau ya mereka matahari terbit malam. matahari terbit malam. Balik dong. Kayaknya beda ya. Jadi mereka menghitung hari itu ketika matahari terbenam. Jadi anak senja itu sebenarnya sudah dimulai Dari sejak zaman zaman Yahudi. Yahudi sebenarnya. Berarti bisa besar jangan-jangan orang Yahudi. Nah, Rambutnya gondrong juga. nah di sana tuh ada namanya pesta Hari Roti Tak Beragi. Yesus mengadakan perjamuan malam terakhir itu menurut penanggalan orang Yahudi itu pada tanggal 14 Nisan. Jadi kalau kita kan penanggalan Masehi, Iya. kalau mereka itu ada namanya penanggalan Nisan. Jadi ini bukan merek mobil ya. Oh, bukan tapi Juke merek. berarti. Iya, Nissan bukan Juke. ya. Bukan Avanza. Bukan Avanza yang baru ya. Mobil pastoranmu apa ini? Oh, iya. Itu banyak yang ganti kok romo-romo Pokoknya juga. warnanya putih lah. Mobil putih ya. Ada tapi ada. Oh mobil. ada ya, syukurlah saya kira ikut kebakar. Enggak ya. Nah, tanggal 14 Nisan itu hari pertama perayaan Hari Roti Tak Beragi. Jadi Yesus mengundang para muridnya untuk menyambut Paskah. Nah, reservasi dulu apa enggak? Nah. Iya. Nah, malam hari itu mereka mengadakan perjamuan malam terakhir. Kenapa disebut terakhir? Karena itu momen sebelum penyalipan Yesus. Oh iya. Yesus kan nggak tahu ya kalau dia bakal disalipin ya. Betul. Udah dapat spoiler lah dari Udah Allah. dapat gitu ya. spoiler, betul banget. Spoiler mo. Ya, Spoiler. spoiler. gitu kan. Nah, yang menarik adalah di peristiwa perjamuan malam terakhir itu tidak hanya makan yang mereka lakukan, tapi juga ada peristiwa namanya pembasuhan sikil, Oh, iya. ini kemampuan-kemampuan. berarti. kemampuan lah, Sikil. soft skill itu. Oh, maksudnya. iya. Pembasuhan kaki, Oh, Niko ya. iya, Kamu iya. udah berapa tahun jadi Katolik? Saya berarti kalau saya sadar sih dari saya komuni pertama ya. Oh, komuni Sebelumnya kan saya pertama. nggak tahu. Oh, Saya dipaksa dibaptis. baptis. Sama Oke. orang tua ya. Iya, biasa. Tapi kan bapakmu baru mau dibaptis. Iya, bapak saya mau dibaptis tahun ini. Oke. Nah, peristiwa pembasuhan kaki itu sangat menarik karena apa? Karena di situ Yesus memberi teladan bahwa seorang guru itu melayani murid-muridnya. Jadi seorang pemimpin itu tidak harus di atas tetapi juga mau turun ke bawah. Wah, iya. Down to Melayani earth lah gitu ya. ya. Melayani. Melayani. Ya, sama kayak Koster Brebes inilah ya. Iya lah. Personal brandingnya tuh melayani. Iya, bersih, merakyat, kerja nyata. Iya. Wah, Bisa dilihat kerja. Oke, kayak gitu paling ya. Ya. Ya, tahu lah ya berarti iya. gambarnya seperti itu. Oke, Nah, langsung aja lanjut nih. Nah, oke. ini kalau tadi sudah perjamuan selanjutnya kan berarti
adanya kisah sengsara itu kan dimulai dari setelah perjamuanmu. Dan Katolik itu mengimani adanya jalan salib. Jalan salib, Nah, oke. kenapa perhentian di jalan salib itu ada 14? Kurang lebih ada 14. Kenapa enggak 21 gitu mau? Kayak MotoGP kan 21 lap. Habis itu kalau enggak mau yang lama biar cepet gitu. Iya, Iya biar cepet, kenapa enggak 4 aja? 4 aja ya. Jalan salib nyoto biasanya gitu kan. Jalan salib, foto-foto di depan gua Maria gitu. Iya betul ya. Nah, kenapa biar cepet aja? Kenapa iya. 14 gitu mau? Ya yang penting ini ya Instagramable Iya, aja ya. kenapa yang penting ini bener ya. oma-oma tuh yang jalan salib gitu. Kenapa? Ya apa sih yang ikut oma-oma gitu. Ibu-ibu paroki sama Romone. Oh iya, gitu juga. Terus gaya ininya fotonya gini ya? Enggak, itu kalau DPP. Oh, Ini DPP. kalau tante-tante gini, Bang. Ada lagi yang gini. Iya, bisa. Oh iya. Kenapa tuh? Kenapa 14? Karena mungkin sirkuitnya terbatas ya. Nah, iya. Iya sih. Iya kan? Bener sih. Kalau itu terjadi di Indonesia misalnya perhentiannya Yesus itu 14 ya. Mungkin malah dijadikan trek-trekan loh ya. Oh iya. Iya bisa sih. Kayak di Karena Indonesia hits aja ya kan. Oh, Apa lagi juga ngehits. masalah lahan juga ya Mo Iya ya? bisa jadi. Pembebasan lahan ya. Jadi sebenarnya ini ada fakta menarik. Iya. Yang ada di dalam kitab suci itu sebenarnya hanya 8 dari perhentian itu. Oh, 8. Yang tidak ada itu 3, 4, 6, 7, 9. Itu apa mau bilangan Fibonacci? apa itu? Itu kode. Kamu anak Sikom kan ya? Iya. Oh ya. Enggak. Tadi berapa mau? 3, 3, terus 4, 4, 6, 6, 7, 9. Kepalanya 3, ekornya 9. Iya. Nah, 3, 4, 7, 9 keluar nanti malam. Catat. sionya macan ya. Sionya macan. Kepala 3, ekor 9. Lanjut. Jadi memang cerita tentang perhentian kitab suci, perhentian kitab suci lagi. Salib. Ya, perhentian jalan salib itu tidak semua itu ada di dalam kitab suci. Peristiwa jalan salib itu sebenarnya kan hasil dari permenungan yang namanya Santo Fransiskus Assisi. Nah, Fransiskus Assisi ini dulu dia mengalami yang namanya stigmata. Stigmata itu kan dia mengalami misteri luka-luka Yesus. Iya. Berarti di sini. Lambung juga. Nah, mungkin tempatnya saya nggak tahu ya. Tempatnya perlu dicek sih karena waktu itu belum ada nakes ya. Oh iya, betul. Itu. Lalu yang menarik tuh ini. Jadi proses orang menemukan jadi 14 itu tahapnya panjang. Orang merenungkan, melihat kalau Yesus mengalami kesengsaraan itu kesengsaraan seperti apa sih? Ya kan? Pasti kan Kesengsaraan yang sangat detail. sangat membuat hati itu miris gitu ya. Kayak seperti nantinya ada Veronica mengusap wajah Yesus. Ada Yusuf Arimatea menurunkan jenazah Yesus. Itu sebenarnya nggak ada di itu tambahan itu istilahnya. Ya. Fiktif berarti. Ya legenda lah semacam Mitos. Iya. beberapa legenda karena apa? Karena itu hasil dari kontemplasi. Kontemplasi itu apa? Membayangkan, mengimajinasikan. Jadi jalan salib itu sebenarnya devosi. Oh. Ya, betul. Sebuah doa gitu ya yang diungkapkan untuk mengenang kisah sengsara Yesus. Biar kita juga bisa merasakan apa ya? Karya keselamatannya seperti itu ya, Pak, ya. Betul, lewat kesengsaraan. Lewat kesengsaraan. Karena kan memang itu imannya kita. Benar. Dan yang menarik ini Apa tuh? Yohanes Paulus kedua itu menambahkan supaya sesuai Alkitabiah. Itu dia menyebutnya Scripture Way of Cross. Scripture Way of Cross. Scriptural. Jadi kan karena mau ngomong soal Alkitabiah kan. Iya. Lalu W-nya itu jalan, of cross itu salib. Jadi tahun 1991 itu Paus Yohanes Paulus kedua menetapkan kalau jalan salib itu bisa dipakai sebagai sebuah doa. Oh, Untuk berarti itu menuju jalan salib Yesus. baru tahun 91. Enggak, dimulainya dari Fransiskus Assisi tadi. Oh. Sekitar abad 14 mungkin ya. Iya. 14 Itu zaman masih. itu kayaknya saya belum lahir tuh. Iya, sama sih. Berarti 91 itu sudah menjadi suatu olah iman ya Mo Betul ya? sekali. Sebelumnya itu olahraga berarti Ya, ya Mo. mungkin ya. Naik gunung gitu kan, jalan Olah tapak. iman yang disesuaikan dengan kitab suci. Nah, Iya, Itu. Makanya disebutnya scriptural way of cross. Iya, Nah, iya, baik, baik. Tuh teman-teman, jadi teman-teman sekarang tahu kenapa jalan salib itu ada 14. Jadi nggak usah ngeluh. ya benar. Nggak usah ngeluh. Kalian kalau jalan salib aku tahu pasti
anjir lah masih penantian kapan ini kapan selesainya gitu kan. Apalagi kalau tablo ya kan. Itu lagi mau. Buru-buru pada pengen jadi serdadu. Nah iya. Iya. Karena pengen nyiksanya aja. Maki-maki itu nomor 1 sih. Iya, maki-maki. Oke. Terus habis itu lanjut lagi ya Mo ya. Lanjut, oke. Nah, di dalam kisah sengsara pas di awal ya kan. Jadi kan si Pontius Pilatus. Iya, itu maksud saya Mo. Ya, ya. Nah, dia kan ini ya, apa namanya kayak habis mengadili Yesus kalau nggak salah tuh dia ada cuci tangan. Ya, katanya kan cuci tangan dia. Betul. Katanya kayak biar Yesusnya nggak ikut campur kayak gitu. Nah, pertanyaannya tuh sebenarnya bukan itu. Apa Pertanyaannya sabun apa yang digunakan sama si Pontius Pilatus tadi? Sampai bersih banget cuci tangannya. Iya. Sampai bersih banget. Mungkin Scarlet kali ya. Bisa Scarlet. Glowing boleh ya. masuk. Glowing Scarlet. ya. MS Glow juga. Iya, MS MS Glow juga boleh. bisa. Atau dia pakai Dettol mungkin yang membunuh bakteri 99,9%. Iya. Bisa juga sunlight ya. Nah, yang bisa langsung keset tuh. ya, keset banget ya. Tangannya pas ini. Pakai sabun apa dia mau? Jadi itu sebenarnya simbol ya cuci tangan ya di dalam simbol. tradisi Yahudi. Kalau orang mau apa istilahnya tidak bertanggung jawab atas darah orang lain, dia itu mencuci tangan. Kenapa Pontius Pilatus melakukan itu coba? Karena dia itu sebenarnya posisi dia kan sebagai gubernur ya, gubernur Yudea. Yudea itu masuk wilayah kekaisaran Romawi. Nah, dia itu lagi bagus-bagusnya nih sebagai figur publik. Maka kalau dia nanti tidak menyalibkan Yesus, maka pamornya turun nih. Iya. Udah kayak pemilu aja ini ya kan. apa elektabilitasnya Elektabilitasnya Iya. menurun itu. Politik lah ya pokoknya Iya, lah ya. politik. Jadi dia lebih mempertahankan status politiknya itu daripada mempertahankan kebenaran. Nah, taunya dari mana? Dari istrinya. Tahu nggak nama istri dari Pontius Pilatus? Oh, saya tahu. Siapa? Nyonya Pilatus. Pilatus. Kamu tahu nggak nih? Ibu Pilatus. Ibu Pilatus. Pasti gitu dong, pasti gitu Iya dong. Iya Pas kan? Slamet namanya Ibu Slamet. Slamet. Pak Agus, Bu Agus. Iya. Padahal namanya Siti. Pak To jadinya Buto. gitu ya. Namanya Claudia. Oh, Oh, bagus Claudia. banget namanya. Iya, Mo. namanya Zaman itu Claudia. Claudia. Iya. Saya juga tahu Claudia itu Claudia Bunga itu kalau nggak salah. Oh. Iya, bunga. Ada lah cewek cantik namanya Claudia Oh, Bunga. Oh. saya taunya Claudia Cynthia Bella. Waduh. Berarti dia si Pilatus ya? Iya, Claudia itu. Claudia. Istri, ini istrinya. Istri beneran ya, Mo? Istri beneran. Jadi bukan apa ya? Bukan kawin kontrak atau apa bukan Oh. sih. Bukan. Iya. Tapi Pilatus dia satu, Mo. Istrinya satu kayaknya ya. Satu. Si Claudia doang ya? Iya. Yang di puncak nggak ada gitu mau. Di puncak. Ya biasa kawin kontrak. Ya lanjut. Oh. Jadi itu Claudia mimpi kan? Mimpi. Mimpi kalau mereka itu membunuh darah Yesus ini karena orang yang tidak bersalah, itu akan terjadi sesuatu yang membawa petaka pada mereka. Mereka berdua dan suasana kekaisaran. Politik ya, Mas. Oh. Politik. Ya. Jadi itu sebenarnya lambang ini. Pontius Pilatus sebagai pemimpin itu lalu kan dia mencuci tangan. Kalau secara rohaninya berarti dia itu pemimpin yang pengen menunjukkan integritas sebagai pemimpin ya, tapi justru kehilangan integritas karena lalu tidak bertanggung jawab atas pilihannya. Makna dalamnya itu. Ya, dia sebenarnya galau sih sebenarnya. Iya, aslinya galau Dia dia. galau dia. Nah iya ini Dia bingung kan, salahnya apa? Heeh. Ini mau gimana? Yaudah terserah kalian aja deh. biasa namanya juga pemerintah ya. Iya. Ya, ada satu juga dulu gubernur kita disomasi. Oh, Oke. Lanjut. nice. Kita masih ada hubungannya dengan Pontius Pilatus. Oke. Itu Masih ya? saatnya dia penghakiman di Oh, penghakiman ya. Penghakiman. itu kan saat penghakiman itu kan banyak masa di luar kan mau Oke. banyak yang masa yang menghakimi gitu juga. Hmm. Nah tapi kan masa itu juga itu kan adalah masa yang sama pas Yesus itu pulang ke Yerusalem. Disambut ya, Iya disambut, bukan disambit ya, disambut ya. betul. Oke, Disambut. Tapi itu kenapa setelah disambut itu 5 hari setelah itu Yesus disalibkan dan diolok-olok sama orang yang sama masyarakat yang sama yang pas itu menerima Yesus dengan gembira dengan hosana. Wow, dan Iya. diakhiri dengan salibkan dia. Iya, masa busana. Oh ya, busana. Busana. Iya, benar. Itu apa ada gimana? Kenapa bisa berubah apa ada
serangan fajar apa Ngirim gimana. amplop ya Iya, pagi-pagi ya. Iya, ngasih koin perak gitu kan. Oh iya dulu koin perak, bener koin perak. amplop. Saya kira itu pawai kelulusan Oh mungkin ya. iya iya. Oh gitu. Karena mereka Kirain berhasil, pawai ya. pembangunan. Ada yang jadi uskup, ada yang jadi polisi. Dipilok bajunya. Wah. Jadi ini kan namanya peristiwa Minggu Palma ya. Iya, Yesus betul. dilulukan di Yerusalem, betul kan? Bener. Nah, sebelum peristiwa itu terjadi, sebenarnya ada peristiwa yang sangat menentukan status Yesus dipandang oleh orang-orang Israel. Israel, orang-orang Yahudi, sorry. Jadi pada waktu itu Yesus membangkitkan yang namanya Lazarus. Oh iya, iya. Nah, orang-orang yang di sekitar peristiwa pembangkitan Lazarus ini kan menjadi saksi mata bahwa ternyata Yesus bisa membangkitkan orang yang sudah mati nih. Nah, lalu saksi mata ini ngomong kemana-mana. Orang-orang yang mendengar cerita itu juga ikut. Siapa sih Yesus itu? Nah, ketika masuk ke Yerusalem dengan numpak jaran Oh iya. atau keledai. Keledai, ayo. Keledai. Kayaknya unta loh, Bo. Unta ya. Dia Naik bukan gajah kalau dia enggak. bukan raja Arab ya, raja Oh, iya, minyak bukan iya. ya. Bukan. Naik gajah kayaknya. Iya. Raja Thailand berarti kalau kita aja. Sodikap. Oh, iya. Jadi dia datang itu dilulukan oleh orang-orang yang dua golongan tadi. Satu saksi mata ketika Yesus membangkitkan Lazarus. Yang kedua orang-orang yang mendengarkan cerita itu penasaran lalu datang. Oh, mau lihat ya. Ya, Siapa mau sih lihat. gitu kan? Nah, ketika Yesus mau masuk Yerusalem itu, mereka kan juga diikuti oleh ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi. Yang mereka sejak awal itu pengen membunuh Yesus sebenarnya. Bahkan menurut cerita, sebenarnya yang mau dibunuh pertama kali itu Lazarusnya. Oh, Lazarus. Ya. Emang Orang-orang Lazarus Farisi, tuh orang. Kenapa dia? Jadi Lazarus ini kan saudara dekatnya Yesus. Ah. Kalau misalnya si Lazarus ini dibunuh, berarti dia bisa menutup cerita-cerita yang terkait dengan pembangkitan Lazarus, udah enggak? Jadi ini semacam ini apa ya, intrik ya, Oh, menghilangkan bukti juga. menghilangkan bukti. Mas seperti Itu gimana selanjutnya? Selanjutnya silakan. Bukti apa ini kalian ini? enggak. Nah, jadi itu mereka udah ngincer Lazarus sebenarnya, tapi karena ada orang banyak ini, mereka lalu berdiskusi lagi, nunggu waktu yang tepat. Nah, pada Yesus diarak ke Yerusalem itu, orang-orang Farisi dan ahli Taurat ini mengatur strategi. Nah, selama perjalanan 5 hari itu menuju ke Jumat Agung ya, peristiwa penyaliban Yesus itu, di situ terjadi intrik-intrik. Seperti misalnya lalu Yudas Iskariot dipengaruhi oleh ahli Taurat dengan diiming-iming berapa duit? 40. Bukan 30 nih. 30 sama bunganya 10. Oh iya. Jadi 40 dapat bonus kayaknya. Iya, dapat bonus ya. Iya. Nah, itu menjadi mempengaruhi suasana hati orang-orang di situ. Jadi ada kemungkinan orang lalu kemudian puter arah gitu ya. Jadi Puter kayak arah. gimana gitu ya. Iya, yang tadinya mengelulukan Yesus, lalu ternyata ada situasi lain yang diceritakan oleh ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang iri hati sekali lagi, yang ingin memusnahkan Yesus. Itu. Ya, memang itu ya dari ceritanya ya. Jadi kita udah ngobrol-ngobrolin dari tadi nih. Ya, Nah, oke. Sambil kita ngopi-ngopi Ngobrol. dulu sedikit Oh, ini ngopi, ya. boleh, boleh. Iya. Saya sudah Ada mendahului iklan tadi dulu ya. yang mau lewat. Oh, ini. boleh, boleh. Iya, kita saksikan dulu ikan yang setelah ini. Aduh, siapa sih ini nelpon? Oh, udah disuruh makan sama Ayang. Banget sih, udah lapar nih. Makan apa ya? Lihat kulkas ada apa Ya ampun, masa gak ada apa-apa sih? Ya kali makan bubur sun. Tuh makan apa ya? Oh iya, ke toko sumber rezeki aja yang ada di Pasar Wage. Berangkat. Nah ini dia nih toko sumber rezeki. Lokasinya ada di dalam Pasar Wage. Menyediakan semua kebutuhan harian. Mie, mau beli kopi, mau beli itu, beli itu, beli itu. Nah harganya terjangkau juga loh. Asik makan. Asli sih.
sih. Pokoknya tempat makan yang banyak dikunjungin rombongan, contohnya ibu-ibu gaul gini, wajib dicurigai deh guys. Soalnya biasanya rasanya tuh enak. Gak usah pakai lama, langsung aja dibuktiin. Jadi ini tuh aku lagi di Ayam Alas yang lokasinya ada di Karangnanas guys. Bangunannya tuh oke banget ya, acting kayu, bikin ambience-nya tuh homey gitu. Di sini itu spesialis penukas pedesaan yang terkenal enak, mulai dari ayam goreng, ikan rembutan, ikan gurame, dan oseng tempe hitam juga ada. Asli woi, rasa masakan di sini tuh beneran otentik banget. Jadi bikin nostalgia gitu. Dari semua menu yang aku coba, rasanya tuh seriusan, enak-enak semua sampai bingung mau pilih yang mana. Dijamin deh kalau kalian makan di sini bakalan ngabisin nasi sebakul. Tuh lihat ekspresi muka nggak bisa bohong ya, ini tuh beneran enak banget loh. Apalagi gurame cabai hijaunya guys, ikannya tuh fresh, bumbunya juga berani banget, soalnya tuh melimpah. Gak heran sih di sini jadi bestseller banget. Duh, buat kalian yang belum cobain wajib banget cobain sih. Udah masakannya enak, harganya juga terjangkau. Udah gitu, parkiran di sini tuh luas banget. Pantas aja ya banyak pengunjungnya. Udah deh, nggak usah pikir lama lagi, langsung aja cobain. Lagi pasang apaan bang? Ini alat penghemat listrik. Gue jamin dah, tagihan bulan ini hemat. Yalah bang, makanya pakai lampu visikom aja. Iritnya kebangetan, awetnya kelewatan. Garansinya setahun. Oke, udah balik lagi nih ya. Udah cukup ya, udah cukup ya. Hai. Tadi Lewat banyak ya. iklannya. Iya, Banyak soalnya Sponsornya iklannya. banyak ya kalian Oh ya. iya jelas. Puji Tuhan lah. Benar-benar. Oke, langsung mau lanjut pertanyaan berikutnya. Oke. Tadi kan ada katanya yang beberapa ditambahkan. Cuman saya juga nggak hafal sih sebenarnya Jalan Salib itu kan. Nah, ada di salah satu perhentian Yesus ditolong oleh Simon dari Kirene. Simon dari Kirene. Ya betul, Simon dari Kirene. Nah, dia itu beneran dari Kirene atau gimana, Bu? Maksudnya dia tuh orang Kirene atau dia orang situ tapi udah habis dari Kirene, kayak misalnya Romo orang Brebes tapi habis dari Purwokerto, Ya, kan? ya. Randy dari Purwokerto, kayak Oh, gitu. oke, Nah, itu oke. gimana, Mo? Si Simon ini, Mo? Oh, itu ada ceritanya juga sih. Soal kebenarannya nanti dicek ya nanti ya. Oh iya. Nah, jadi nama Simon itu sebenarnya umum di kalangan orang Yahudi. Pasaran lah ya. Pasaran ya, kayak misalnya Anto, Agus. Kristoforus, Eko gitu, kan. Ri. Nah, Simon itu dari bahasa Ibrani. Bahasa Ibraninya itu Shimon. Shim S-H-I-M, apostrof on. Atau di atas ya. Makanya Ya. kol-kolah sim on. Sim on. Enggak. Oh, enggak. Tapi berarti kalau udah mati jadi sim off. Sim off. Artinya mendengar. Oh, Artinya mendengar ini dari namanya sendiri ya. Nah, aslinya dia dari mana? Supaya membedakan dengan orang-orang yang tadi namanya sama. Iya. Itu lalu ditelusuri ternyata dia dari Kirene nih, Oh. oleh si penulis Injil ini. Berarti Nah. dia habis bantuin ada press conference gitu lah ya. Di wawancara ya nih ya. Siapa tahu ya. Nah, Kirene itu sebenarnya bagian dari ada di daerah Afrika Utara. Jauh Jadi ya Libya lah, tahu Libya? Kandau. Saya taunya libido. Kau Berarti ini kenapa bisa, maksudnya di daerah Afrika bisa sampai ke Timur Tengah gitu, Mo? Nah, jadi ada dua kemungkinan nih tafsirannya. Yang pertama, karena dia berasal dari daerah Libya sana, ada dua kemungkinan. Satu, urusan pekerjaan. Dua, bisa juga urusan keagamaan. Nah, kita jawab dulu nih yang urusan keagamaan dulu ya. Oh, iya. Iyalah, Karena rohani banget karena ya. kita masih Iya. Katolik kan ya. Iya. Oh ya masih ya. Masih nih. Nah, Puji Tuhan. urusan keagamaan tuh ada kemungkinan begini. Jadi orang-orang pada waktu itu kan mau menjelang yang namanya Paskah, Oh, hari iya. raya Paskah. Dan mereka punya kebiasaan datang ke Bait Allah, ke Kenisah untuk membawa persembahan, merayakan Paskah. Nah, Simon ini datang nih dari Kirene itu untuk ke Yerusalem. Untuk memberikan persembahan ke Bait Allah, untuk merayakan Paskah di sana. Nah, lalu yang kemungkinan kedua, urusan pekerjaan. Simon dari Kirene ini kan dikisahkan dia petani ya. di Oh, sana ya. petani. Nah, tapi petani di sana tuh ada dua kemungkinan. Memang dia bekerja sebagai petani atau malah dia memiliki ladang. Tengkulak. Ya, bukan Oh, tengkulak. berarti kalau nggak cukong gitu yang Ya. cukong. Dia punya ladang yang ada di Yerusalem. Atau malah dia tinggal di Yerusalem punya ladang. Tapi aslinya dari Kirene. Gitu. Nah, ketika dia berjalan, lalu kemudian serdadu ini kan melihat Yesus ini udah lelah, udah jatuh berkali-kali. Ibaratnya dia udah tidak mampu lagi gitu ya untuk berjuang.
Nah, melihat postur tubuh ini yang saya bayangkan Iya, ya. iya. Melihat postur tubuhnya atletik mungkin karena Oh. nyangkul terus. Kerja keras ya, Atau nge-gym gitu ya mungkin ya Iya. zaman sekarang ya. Nah, dipanggillah dia untuk membantu menyelesaikan misi Yesus memikul salib sampai Golgota. Itu Berarti dia ceritanya. ya itu ya tadi. Bisa jadi kiriannya bisa jadi enggak ya. Iya. Iya. Tapi nggak tahu, mungkin teman-teman yang punya jawabannya bisa jawab di kolom komentar. Mantap. Ini Ya, gila udah betul. YouTube Iya, banget iya, kan. iya. Dicoba. Udah YouTube banget lah ya. Tapi bisa dipastikan dia di daerah Afrika Utara, Oh, Afrika Utara. Libya itu. Nah, tapi Libya. pas bantu gitu si Simon nyesel nggak mau coba Iya. mau? Kayak dia kayak gitu. Iya. Sial padahal cuma urusan bisnis doang ke sini. Iya. Malah bantuin orang. Iya. Heeh. Siapa kenal enggak? Iya. Ya kayaknya sih dia ada pertama ketika melihat pas dipanggil itu. Pasti ada penasaran, ini kok tumben-tumbenan orang disalib tapi diarak orang banyak Nah, nih. iya. Ada apa sih sebenarnya sih? Iya. Padahal hukuman salib buat orang-orang pada waktu itu ya jelas itu penjahat. Hmm. Kalau sampai diarak orang-orang banyak ini berarti kan penjahat kelas kakap nih. Oh. Nah ini kan membuat dia penasaran Iya, kan. iya. Lalu dia karena tertarik itu ketika melihat, ternyata beradu pandang nih Wah. antara Oh, si iya, iya. Simeon Film-film dan lah Yesus ya, film-film ya. Beradu pandang. Nah, disitulah hatinya tersentuh. Makanya kan ada lukisan Yesus sama Simon dari Kirene itu satu gini ya, satu Satu rangkulan panggung, gitu iya. ya. Rangkulan terus matanya tuh satu. Mata satu. Matanya satu, saling berpandangan di tengah. itu. Oh, lagi mata satu apa? Wah, di tengah. Di tiga. Jadi antara matanya ya sebenarnya dua itu Oh. kayak lukisan apa ya namanya? Dua dimensi itu. Ya. Lihatnya begini. Iya. Masa matanya gua di sebelah sini. Ya, Iya. ya itu harus ini sih melihat dari kacamata seni ya. Iya, emang ini jelek seni. Ali. Oke. Gitu. Jadi gitu. Oke, sip. Nah, lanjut. Lanjut. Nah, habis itu setelah dibawa kan mau sama Mhm. Simon ini kan masih satu rangkaian gitu mau. Oke. Nah, di Gunung Golgota biasanya kan kita lihat di film-film, Oke. di budaya pop, Oke. di gambar-gambar gereja, Boleh. ya kan biasanya Ngeri ya istilahmu ya budaya, budaya pop, pop, ya. Gitu ya. budaya pop. Pop culture, Pop culture. gitu ya. Biasanya di atas Gunung Golgota itu ada 3 salib, 3 ya salib. kan mau. Satu Yesus di tengah, yang 2 diapit oleh 2 penjahat Oke. kiri kanan. Nah, kalau misalnya ada 3, itu berarti kan kita tahu tadi kan awal jalan salib satu. Lah berarti kan ada jalan salib yang lain-lainnya mau. Lewat kiri sama Lewat kiri kanan. lewat kanan. Oh, Ketemu di oke, tengah oke. gitu mau. Ya. Nah berarti ini penjahat tuh naiknya kapan? Kadang di film tuh nggak ditunjukin gitu mau. Apa budgetnya kurang, salib ekstra, Kepanjangan juga durasinya. Iya. Kayaknya belum ada sponsor Eiger kayaknya ya. nggak ada, ya. Buat perlengkapan naik Hiking- gunungnya sih ya. hiking gitu nggak ada. Hikingnya. Iya, kok kenapa tau ada 3 gitu mau. Hmm. Padahal saat di arak-arak itu cuma ada 1 toh, cuma ada Yesus, 2-nya itu kemana? Apa sudah di atas atau di mana gitu? Tunggu dia. Oke, melanjutkan yang tadi nih ya. Berarti hukuman salib itu sekali lagi itu memang diperuntukkan bagi para penjahat, ya kan? Nah, kalau teman-teman tahu sebenarnya sebelum Yesus diputuskan untuk dihukum salib, itu ada satu orang yang sebenarnya itu mau dihukum salib juga. Siapa kira-kira? Masih ingat nggak? Sama. Oh, Barabas. Barabas, betul ya. Bukan Barnabas. Bukan Barnabas Barabas. ya. Barabas. Oh iya, salah berarti. Barabas ini malah kepalanya penjahat-penjahat ini. Oh. Dia istilahnya ya bosnya lah, bos besar penjahat-penjahat. Tapi kan karena akhirnya dibawa ke dalam sidang umum nih, Iya. orang-orang ini milihnya Barabas. Barabas. Salibkanlah dia gitu kan. Iya, Oh, enggak. salibkan Yesus Iya, ya. enggak. Ini kalau Om C ya, Om C ya. Nah, Om Jas aja. yang Om salah. Ces, Om Iya. Ces ya. Om Oke. Jas. Salibkan dia. Nah, di situ sebenarnya lalu mau menunjukkan gini, bahwa ternyata hukuman salib itu umum pada waktu itu. Iya. Nah, hanya saja perlakuan salib untuk Yesus itu jauh lebih keji. Nah, maka yang banyak menarik perhatian itu adalah ketika Yesus diarak itu orang-orang tidak terfokus pada 2 penjahat ini. Oh. Adakah jalan salib yang lain? Ya, ada untuk mereka sendiri untuk menebus kesalahan mereka. Karena mereka udah berlaku kriminal sih. Iya, benar. Kalau Yesus kan dia dituduh aja kan. Fitnah. 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 Mau merongrong. daripada fitus. Iya betul. Fitnahnya kan mau merongrong kekuasaan Roma kan. Waduh. Karena dia mengaku sebagai raja orang Yahudi. Betul. Kan. Nah, itu jadi tidak ada sebenarnya. Kalau mau dikatakan ada jalan salib lain ya versinya penjahat-penjahat itu.
Tapi kalau misalnya versinya kita ya jalan salib itu hanya jalan salibnya Yesus. Tapi ada peristiwa menarik. Nah, sekarang saya tanya, 2 penjahat itu namanya siapa? Iku yang bisa jawab Mo. Biasanya tuh kalau di itu apa penjahat 1 sama penjahat 2 Mo. Kalau di teks tablo. Iya, tablo Di teks penjahat tablo, 1, penjahat dua. Yesus penjahat 2 gitu. Saya pernah baca kalau nggak salah namanya Dismas. Bukan Dimas. Enggak, kalau Dimas Kanjeng biasanya. Dismas. Dismas yang satunya lagi, itu yang kiri apa kanan? Kalau saya sebagai point of view Yesus itu berarti di tangan cebok Mo. di kiri berarti. Di kiri ya, Iya. oke di Iya. kiri, betul Dismas. Iya. Jadi Lagi siapa? satu lagi siapa? Saudaranya Dismas. Kalau nggak temannya Dismas. Temannya Dismas. Temannya Dismas. Namanya Geser. Bisa geser, bisa geser. Geser kayaknya, Mo. Geser ya itu. Nah, di Injil Lukas itu tidak disebutkan namanya siapa 2 orang ini, ya kan? Tapi ada yang namanya Injil Nikodemus. Injil Nikodemus. Injil Nikodemus itu sebenarnya itu adalah tulisan apokrif. Tahu apokrif enggak? Apokrif itu tulisan rahasia, tulisan tersembunyi. Manuskrip Jadi, suci manuskrip berarti suci. ini. Manuskrip Betul. suci. Nah, kitab-kitab apokrif itu kan tidak dimasukkan dalam kanon kitab suci. Iya. Kalau kita buka kitab suci itu kita berbeda dengan yang teman-teman Kristen. Itu teman apa? saya ya. Ya temanmu juga, Iya, teman ada saya lah. juga. Iya. Iya. Itu ada kitab namanya Kanonika. Kanonika. Nah, manuskrip tadi yang sifatnya rahasia-rahasia tadi baru ditemukan sesudah proses kanonisasi. Lalu dibaca ternyata tidak masuk Deuterokanonika. Maka ada Injil Nikodemus gitu. Nah, diceritakan 2 penjahat itu memang mereka itu mengalami hukuman karena tindak kriminalitas mereka. Jadi tidak ada sangkut pautnya sebenarnya dengan Yesus. Menjadi ada sangkut pautnya karena pertobatan si Dismas. Dismas. Gue lebih paham. Ya Saya kan? belum pernah ikut masa tablo. Trap ini sebagai anak masa nggak paham kan? Sebagai alumni alumni bukan? Enggak, saya eksim maksudnya. Oh iya. Kalau alumni selesai. Oh iya. Kebetulan saya nggak selesai. Putus di tengah. Di tengah. Jadi menarik sebenarnya. Kita itu selain kitab suci kita juga ada Injil-Injil apokrif. Jadi ada juga Injil Yudas, ada Injil Barnabas. Nah, ini nanti di kesempatan lain ya kan. Wih, bisa nih Oh, dikulik ya. Injil dikulik Barnabas bukan Injil Barabas ya Mo ya? Barabas nggak bikin Barabas Injil dong. penjahat. Dia kan penjahat. Dia buatnya catatan kriminal. Oh iya. Oh iya. DPO juga ya DPO kayaknya. Betul. Dia nggak bisa tuh bikin SKCK. SKCK nggak bisa. Nggak bisa, nggak bisa. Nggak bisa daftar PNS itu Mas. Nggak bisa, nggak bisa. Ada. Bosa PNS, Apa? daftar kuliah juga nggak Nggak bisa. bisa, Kan kalau iya. di negeri harus ada SKCK. Oh iya. Oh iya benar ya. Nggak bisa. Oke, Mo. Nah, ini kita lanjut lagi nih. Masih Hmm. berkaitan. Oke. Jadi kan waktu Yesus disalib tadi ya di atas, Hmm. Yesus kan diberikan anggur masam. Anggur masam, Ya kan, oke. kasih dicukupkan di bunga karang ya kalau nggak salah namanya. Hmm. Apa itu anggur masam. Nah, Hmm. kenapa tuh harus anggur masam gitu Mo? Kenapa nggak kopi nih kayak kita? Oh iya ya, Teh, kopi. jahe susu Nah, kayak gitu Mo. oh. Wedang ronde kan enak ya. Iya. Wedang ronde kalau mau masuk sponsor boleh di podcast berikutnya. Iya. Itu Mo, kenapa harus itu? Oh. Mungkin karena waktu itu belum ada barista ya. Nah, siapa tahu. Belum tadi. muncul barista-barista. Terus ada yang apa? Filosofi kopi Wah, gitu ya. Iya. Ngopi sambil minum terus berfilosofi. Wah. gitu ya. Dia minum gini Mo terus dulu. Denganmu. Atau yang ini dulu Iya. Wah, gitu. aku dibully. Bukan. Bukan. Aku yang dulu. Bukan. Ya lanjut yuk. Oh iya, lanjut. Kenapa anggur masam? Jadi anggur masam ini tadi memberi waktu saya untuk berpikir ya. Oh iya Bagus iya. sekali ya. Oh, diperpanjang-panjang biasa. Nah, jadi anggur masam itu ada istilah namanya OXOS. Oxos itu. Oksos, bukan orang tua ya. Bukan. Oh, bukan OT gitu. Apa KWA, KWA, Ya. kawa-kawa. Untung bukan cap tikus ya. Oh, enggak. Nah, Gitu, 40%. tapi lebih enak kecubung kayaknya. Iya, iya. Bobon dong, Bobon. bobon. Dia bisa 2 minggu gitu ya. Iya. Kuat Oh, udah. Sampai lupa ada neraka. Nah, sampai mana tadi? Oxos ya, Iya, Oxos. Oksos. Oxos itu sebenarnya anggur yang udah lama, lalu kemudian karena beralkohol nih, lalu menjadi masam. Nah, makanya ada cukanya, ada mengandung cuka. Oh, dikasih cuka juga. Oh, kayak buat pempek itu mau. Bukan, Iya. karena anggur yang masam itu terus jadi kayak cuka gitu loh, ininya Iya. cuka. Nah,
dalam tradisi orang-orang sana, cuka itu diminumkan karena mengandung itu tadi ya, masam itu. Kalau orang yang terluka itu kan dia semakin perih ya, semakin perih, Oh iya. bisa mempercepat orang untuk ya itu tadi, karena Yesus sudah terluka dan sebagainya, orang bisa mati. Oh, bukan bikin efek kebas ya, Bu? Betul, kebas. Yang Efek alkohol. Iya kan alkohol, nggak Alkohol, kerasa gitu, ya, bukan ya. nggak kerasa. Maksudnya Ah. kalau misalnya memang bisa membuat kayak gitu, saya mau ngasih itu ke Niko. Oh, Nah, iya, mungkin iya. dia sering terluka, sakit, saya kasih anggur masam, Iya, iya. biar kebal. Iya, iya, iya. Berarti anggur misa dicampur cuka mie ayam, Nah, cuka Tukang bakso, pempek, Tukang pempek. masih ada timunnya situ mau. Oh, ya 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 ya. Iya. Mungkin ini bisa masuk nih mie ayam tunggal roso yang sana. Bisa. Mana itu? Mie ayam Kamandaka juga bisa Kamandaka, oh masuk, silakan. Atau mie ayam Telkom enak banget tuh Nah, ya. Jalan Pramuka juga. Jalan Pramuka ya. Oke, berarti itu masamnya itu karena fermentasi ya dan mempercepat tadi Ya. bisa bikin Namanya fermentasi. asam asterat apa ya namanya ya? Oke, Asam iya. asterat gitu.